Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falah Meola Venderian, NIM 040, ingin menjelaskan tentang materi ilmiah yang diberikan dosen pengampu mata kuliah IIP. Yang pertama ada Al-Quran. Definisi umum Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menurut seorang ahli bernama Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi Al-Quran. Keberadaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mempunyai beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi Al-Quran yaitu petunjuk bagi manusia. Terkait hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Fusilat ayat 44 yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, fungsi yang kedua yaitu sumber pokok dari ajaran agama Islam. Hal ini telah diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh hukum Islam, dan ajaran dalam Al-Quran juga meliputi persoalan tentang kemanusiaan secara umum, seperti halnya mengenai ibadah, hukum, ekonomi, dan lainnya. Fungsi yang ketiga adalah peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran juga banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah maupun umat yang menentang dan bahkan mengingkari ajarannya. Kisah tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi kita sehingga dapat mengambil hikmah dari berbagai kisah yang tercantum dalam Al-Quran tersebut. Fungsi yang keempat adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat lainnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap umat muslim dan sebagai kolektor serta penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Bahkan Al-Quran juga mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat diubah. Selain itu, ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa Al-Quran benar-benar merupakan firman Allah. Tidak mungkin Al-Quran adalah ciptaan manusia, apalagi ciptaan Nabi Muhammad. Al-Quran mempunyai nama-nama yang sangat banyak. Di antaranya, menurut seorang ahli bernama Asyuruk, Al-Quran mempunyai 55 nama, dan bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada setidaknya 78 nama bagi kitab suci Al-Quran. Beberapa nama yang populer, yang pertama adalah Al-Quran, merupakan nama yang paling populer dan juga paling sering digunakan dalam kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua adalah kitab, Alkitab. Al-Quran juga seringkali disebut Kitabullah yang artinya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang ditulis. Ayat Al-Quran juga menyebutkan nama ini adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda, yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu pembeda bagi mana yang hak dan mana yang batil, atau yang mana yang baik dan yang buruk. Al-Zikr artinya adalah pemberi peringatan, di mana Al-Quran dapat memberikan peringatan kepada manusia. Adapun ayat ini dalam Al-Quran juga mengandung nama ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang kelima ada At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril. At-Tanzil sebagai nama lain dari Al-Quran ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Selanjutnya kita membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dalam Islam dijadikan sumber hukum Islam
dan merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di muka bumi. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Kemudian, jika ada yang berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat yang telah disebutkan tadi, telah tercantum bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan dapat pula dijadikan pedoman hidup, serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum ini tidak lagi diragukan kebenarannya. Apabila Muslim berpegang teguh kepada Al-Quran, percaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Selanjutnya, struktur Al-Quran. Struktur Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz dan 6.236 ayat menurut riwayat Hafiz dan 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Daur, ataupun sebanyak 6.214 ayat menurut riwayat Ar-Wasi. Al-Quran juga dibagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Surat dalam Al-Quran terdiri dari sejumlah ayat, mulai dari surat-surat pendek hingga yang panjang. Selanjutnya kita bahas tentang fakta ilmiah tentang Al-Quran. Fakta ilmiah dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya yang banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia dibekali dengan keistimewaan yang disebut mukjizat. Mukjizat ini bukanlah kesaktian maupun tipu muslihat untuk memperdayai umat manusia, melainkan kelebihan yang Allah berikan untuk meneguhkan kedudukan para rasulnya dan mempertegas seruan atau dakwah. Mereka juga membuat manusia beriman kepada Allah SWT dan tidak mempersekutukannya. Namun, setiap mukjizat dari nabi atau rasul berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan karakter dan kondisi kaumnya yang menjadi objek dakwah. Al-Quran adalah kitab suci penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Salah satu keajaiban Al-Quran yang adalah terpelihara keasliannya dan tidak pernah berubah sedikit pun dari pertama kali diturunkannya pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga kiamat nanti. Keaslian Al-Quran sudah dijamin oleh Allah seperti dalam firman-Nya, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bukti ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tidak pernah berhenti. Jadi, dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang seiring waktu makin terbukti kebenarannya. Para ilmuwan juga telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Berikut beberapa fakta ilmiah Al-Quran yang dihimpun dari berbagai sumber, di mana berbagai penemuan ilmiah saat ini ternyata sesuai dengan ayat-ayatnya. Yang pertama adalah fakta tentang besi. Besi adalah salah satu logam berat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan hebat dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Fakta yang kedua adalah fakta penciptaan berpasang-pasangan. Surat Yasin ayat 36 menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Menurut ayat ini, Allah menciptakan yang berpasang-pasangan tidak hanya manusia, melainkan segala sesuatu yang tumbuh dari bumi dan berbagai partikel yang tidak terlihat mata. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan berpasang-pasangan. Penemuannya dinamakan Paret. Ia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. Yang ketiga adalah fakta tentang garis edar tata surya. Matahari, planet, satelit, dan benda langit lainnya bergerak dalam garis edarnya masing-masing. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 dan Surat Yasin ayat 38 menjelaskan mengenai fakta ilmiah itu dan terbukti kebenarannya. Banyak ayat Al-Quran
yang menjelaskan tentang alam semesta dan tata surya. Beberapanya diantara seperti berikut. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan hujan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Selanjutnya adalah hadis. Definisi umum hadis adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan, serta beberapa ketetapan dari Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai suatu dasar ketetapan dalam hukum agama Islam. Pengertian hadis menurut etimologi adalah hadis berarti perkataan atau percakapan, sedangkan menurut terminologi dalam agama Islam, hadis merupakan ketetapan dan hukum dalam agama Islam yang berasal dari perkataan, perbuatan, berikut ketetapan dan juga persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis termasuk salah satu sumber hukum dalam Islam selain Al-Quran, ijma dan juga qiyas. Definisi hadis menurut ahli hadis diantaranya Al-Hafiz dalam Syarh Al-Bukhari dan Al-Hafiz dari Syahawu. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan juga keadaan dari Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya segala macam keadaan beliau yang diriwayatkan dalam sejarah, baik itu tentang kelahiran, tempat-tempat tertentu, dan peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan itu, baik sebelum dibangkitkan sebagai Rasulullah maupun setelahnya. Periwayat hadis dalam Islam. Contoh hadis tentang suap yang ramai saat pemilu. Kiranya jika diruntut satu persatu sebagai banyak periwayat hadis Rasulullah, namun hanya beberapa ulama yang biasanya dijadikan referensi untuk mempelajari kehidupan Nabi. Berikut mempelajari tentang hadis tersebut. Di antaranya adalah Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Abu Daud. Berbicara tentang hadis, tentunya Anda juga tidak dapat lepas dari sanad. Sanad berarti rantai perawi hadis. Sanad biasanya adalah seluruh perawi, baik itu orang yang bertugas mencatat hadis dalam kitab maupun yang ditugaskan untuk mengumpulkannya. Sanad berarti memberikan suatu gagasan tentang bentuk keaslian dari suatu riwayat. Selanjutnya, macam-macam hadis. Secara garis besar, hadis dapat terdiri dari 3 macam yang dilihat dari banyaknya sedikit perawi, macam periwayatannya, dan cacatnya perawi yang bersangkutan. Adapun penjelasan dari macam-macam dari hadis tersebut menurut pembagiannya adalah: yang pertama, banyak sedikit perawi. Menurut pembagiannya, yang dilihat dari aspek banyak sedikit perawi, hadis dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya hadis mutawasir dan hadis ahad. Hadis mutawasir merupakan jenis hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang berasal dari beberapa sanad, yang kesemuanya tidak sepakat untuk berbohong. Berita-berita yang diterimanya hampir semuanya dapat ditangkap oleh panca indera dan diterima oleh sejumlah orang yang berkedudukan sama. Yang kedua, hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu atau lebih orang, namun tidak mencapai tingkatan mutawasir. Sifat hadis ini disebut zonni. Hadis ahad ini dapat digolongkan lagi menjadi 3 jenis dari segi sanadnya. Di antaranya adalah hadis sahih, dan hadis hasan. Yang kedua, hadis menurut periwayat. Menurut pembagiannya, yang dilihat dari segi macam periwayatan, hadis dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu hadis bersambung sanad dan hadis terputus sanad. Contoh hadis tersambung sanad adalah hadis mausul dan hadis marfu. Sedangkan contoh hadis yang terputus sanad diantaranya hadis mursal, hadis mudalas, hadis munqati, hadis mudhol, dan hadis mualak. Kita lanjut yang ketiga, cacat tidaknya perawi. Menurut pembagiannya, yang dilihat dari cacatnya perawi, hadis dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu hadis maudhu yang berarti dilarang, hadis matruk yang artinya harus ditinggalkan, hadis mungkar yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, hadis mu'alak yang mempunyai suatu cacat tersembunyi, dan hadis muttorib yang isinya sangat kacau. Sekarang ada tokoh populer hadis. Yang pertama, Sahih Bukhari.
Tokoh pertama yang akan dibahas adalah Sahih Bukhari yang menyusun hadis sejak tahun 194 hingga 256 Hijriah. Dalam buku seorang Sahih Al-Bukhari terdapat 7.275 hadis termasuk beberapa hadis yang berulang. Untuk hadis yang tanpa adanya pengulangan, jika dihitung berjumlah 4.000 hadis, terdapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa hanya sedikit dari buku tersebut yang tidak dimuat dalam hadis yang mereka tulis kembali. Meskipun begitu, pendapat yang paling benar adalah banyak dari hadis sahih lainnya yang dilewatkan oleh beberapa ulama untuk menulis ulang hadis sahih tersebut. Yang kedua, Sahih Muslim. Tokoh kedua adalah Sahih Muslim yang dikodifikasikan sejak tahun 204 sampai 262 Hijriah. Dalam riwayat seorang Ahmad bin Salamah, beliau berkata, "Aku telah menulis banyak bersama dengan Sahih Muslim untuk menyusun kitab sahihnya dalam kurun waktu 15 tahun. Kitab tersebut berisikan 12.000 hadis." Dan menurut Ibnu Salah, beliau menyebutkan bahwa jumlah hadis Sahih Muslim hanyalah sebanyak 4.000 hadis saja. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam menghitung jumlah hadis yang dimasukkan oleh para ulama, digunakan penyebutan secara berulang ataupun penyebutan hadis secara tidak berulang. Selanjutnya adalah hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Hadis sebenarnya merupakan suatu jenis hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan sumber utama dalam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa jenis hadis yang mulai bertentangan dengan isi Al-Quran. Contohnya tentang waktu kejadian dan juga waktu turunnya beberapa hadis. Rasulullah pernah bersabda dalam suatu hadis mutawatir yang berbunyi, "Barang siapa yang sengaja berdusta atasku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari neraka." Maka dari itu, jika terdapat pertentangan dalam hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka dipersalahkan adalah akal dari manusia, bukan nasnya. Allah Subhanahu wa taala pun pernah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 10 yang intinya menyatakan bahwa jika suatu saat terdapat perselisihan dan persoalan, maka kembalilah semua masalah tersebut kepada Al-Qur'an. Selanjutnya kita membahas tentang fikih. Pengertian fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham, seperti dalam firman Allah, "Maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir tidak pernah memahami pembicaraan sedikit pun." Quran Surat An-Nisa ayat 78. Dan sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepahamannya." Fikih secara istilah mengandung dua arti. Yang pertama, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan perkataan mukhalaf atau mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran atau As-Sunnah serta yang bercabang darinya merupakan ijma dan ijtihad. Yang kedua, hukum-hukum syariat itu sendiri. Jadi, perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum seperti seseorang yang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada. Sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syariah itu sendiri, yaitu hukum apa yang terkandung dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya berupa syarat-syarat, rukun, kewajiban, atau sunnah-sunnahnya. Menurut Hatib Rahmawan, secara bahasa kata fikih dapat diartikan al-ilm, artinya ilmu, dan al-faham, artinya pemahaman. Jadi fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukallaf adalah orang-orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Di antara keistimewaan fikih Islam yang dikatakan sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf memiliki keterkaitan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun akidah Islam yang lain, terutama akidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Yang demikian itu dikarenakan keimanan kepada Allah lah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama dan terkendali untuk menerapkannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan sholat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatan tersebut halal atau haram.
Maka berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat tidak lain merupakan bagian dari keimanan terhadap zat yang menurunkan dan mensyariatkannya terhadap hambanya. Sumber ilmu fikih yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang sampai kepada kita dari sumber-sumber terpercaya. Yang kedua, As-Sunnah. Sunnah ialah perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Perkataan Nabi Muhammad SAW adalah sabda beliau yang dilantunkan dari lisan beliau sendiri kepada para sahabat. Yang ketiga, Al-Ijma ialah kesepakatan para mujtahid atau ulama-ulama Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa setelah wafat beliau atas suatu hukum tertentu. Yang keempat ada Al-Qiyas, ialah persamaan hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan hukum sesuatu yang ada dalilnya, dikarenakan hampir bersamaan atau karena adanya persamaan hukum. Selanjutnya, tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah salah satu upaya atau usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menyucikan jiwa dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kehadiran Allah senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Tasawuf merupakan cabang ilmu yang menekankan dimensi rohani daripada materi, akhirat daripada dunia fana, dan juga batin daripada lahir. Nilai spiritual seperti keikhlasan, ibadah, dan kerinduan kepada Allah merupakan tujuan pokok tasawuf. Para sufi berzuhud menerima keputusan Allah SWT dengan hati lapang dan berzikir sehingga mencapai kesatuan wujud. Tujuan tasawuf. Menurut Rifai tahun 2002, tujuan tasawuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkeseimbangan. Tasawuf yang bertujuan moralitas ini bersifat praktis. Yang kedua, ma'rifatullah melalui penyingkapan langsung atau metode al-kasyaf al-hijab. Tasawuf jenis ini bersifat teoritis dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformulasikan secara sistematis analitis. Yang ketiga, membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis, filosofi, pengkajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai tasawuf. Untuk mencapai tingkat kesempurnaan dan kesucian, jiwa memerlukan pendidikan dan latihan mental yang panjang. Terdapat nilai-nilai tasawuf yang harus dijalankan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka menyucikan jiwa, yaitu yang pertama, al-taubat. Al-taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu taba, yatubu, taubatan yang artinya kembali. Sedangkan taubat yang dimaksud oleh kalangan sufi adalah memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan disertai janji-janji yang sungguh tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga yang disertai dengan melakukan amal kebajikan. Selanjutnya, al-zuhud. Al-zuhud berasal dari istilah al-zahidun yang maknanya bahwa saudara-saudara Yusuf sudah lagi tidak tertarik hatinya kepada Yusuf, sehingga kata zuhud juga berawal dari kata zahada yang artinya benci atau meninggalkan sesuatu. Dari ungkapan tersebut, zuhud diartikan sebagai sikap yang tidak terpengaruhnya hati terhadap keduniawian. Selanjutnya, waro. Waro artinya menjauhi dosa, lemah, lunak hati, dan penakut. Menurut Ibrahim Ibn Abdam, waro adalah meninggalkan syubhat, sesuatu yang meragukan, dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Waro merupakan suatu permulaan dari zuhud, sedangkan yang merupakan akhir dari keridhaan itu adalah qanaah. Selanjutnya ada al-sabr. Al-sabr adalah atau sabar adalah menahan dan mencegah diri. Menurut Zunaunun al-Misri, sabar artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tapi tenang ketika mendapat cobaan dan menampakkan diri sikap cukup walaupun sebenarnya berada dalam keadaan fakir dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada taslim, artinya sikap mental dalam menghadapi ketetapan Allah, baik sifat hukum atau kodrat iradat Allah. Taslim berkaitan dengan berserah diri, patuh, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ada ikhlas, adalah terpeliharanya diri dari ketidakikutcampuran semua makhluk. Ikhlas arti bahasanya adalah murni, tidak ada campuran sedikit pun. Selanjutnya at-tawakal. Tawakal berasal dari kata tawakul yang artinya mewakilkan atau menyerahkan. Ini berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti dari akibat suatu keadaan. Selanjutnya adalah syukur. Untuk mencapai tingkat dalam perbaikan akhlak,
Kaum Sufi mengajarkan sifat syukur atau berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya ada Al-Ridho. Al-Ridho adalah menerima dengan lapang dada dan hati terbuka terhadap apa saja yang datang dari Allah, baik dalam menerima serta melaksanakan ketentuan agama maupun berkenaan dengan masalah nasib dirinya sendiri. Terakhir ada Mahabbah. Mahabbah secara bahasa adalah cinta, sedangkan secara terminologi mahabbah adalah pijakan atau dasar bagi kemuliaan hal. Sedangkan arti mahabbah dalam jalan sufi adalah suatu usaha yang wajib untuk dikerjakan demi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam dalam Islam pada dasarnya adalah pembahasan mengenai Allah dan Rasul. Secara bahasa, ilmu kalam berarti perkataan atau pembicaraan. Secara umum dapat dikatakan membicarakan atau mendialogkan suatu masalah atau topik tertentu. Selain itu, ilmu kalam pun juga sering kali diidentikan dengan teologi atau ilmu tauhid. Pembahasan ilmu kalam dan kaitannya dengan imam. Ilmu kalam yang pada dasarnya membahas tentang dasar-dasar Tuhan tentu sangat berkaitan dengan keimanan. Keimanan nantinya adalah percaya atau meyakini. Seseorang tidak akan dapat mempercayai sesuatu atau meyakininya jika tanpa ada landasan ilmu pengetahuan dan dasar realitas yang sangat kuat. Orang-orang yang telah mempelajari dan membahas tentang ilmu kalam bukan berarti ia sudah pasti kuat keimanannya, karena keimanan seseorang tentu akan turun dan naik, bergantung kepada dinamika dan kondisi diri. Sebagaimana dalam ayat Allah Quran Surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan itu akan diminta pertanggungjawabnya. Hal ini tentunya menjadi alasan bahwa manusia harus mengetahui pengetahuan atau alasan-alasan mengenai keimanannya. Segala hal tentang apa yang diyakininya, diamalkannya, dan juga dijalankan dalam hidup manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mempelajari ilmu kalam yang berkaitan dengan dasar-dasar Islam tentu akan berhubungan pula dengan masalah-masalah rukun Islam, rukun iman, dan juga fungsi iman kepada kitab Allah, serta fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan fungsi Al-Qur'an bagi umat manusia, juga masalah lainnya dalam ajaran Islam. Yang terakhir, filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang ilmu filsafat, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi ilmu filsafat secara umum. Secara bahasa, filsafat berasal dari kata falsafa dalam bahasa Arab dan berasal dari bahasa Yunani filosofia atau philein yang artinya mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan filosofi sendiri diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pemikiran. Ilmu filsafat yang sekarang dikenal adalah suatu ilmu yang mempelajari hasil pemikiran manusia dan merupakan pandangan hidup seseorang yang mendasari pemikirannya akan kehidupan yang ia ingin jalani. Orang-orang mendalami ilmu filsafat biasanya sering berpikir dan disebut filsuf. Banyak tokoh filosofi Yunani yang sangat terkenal hingga hari ini, dan nama mereka disebutkan dalam buku-buku filsafat dunia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa umat Islam tidaklah memiliki dasar ilmu filsafat sendiri. Umat Islam atau para cendekiawan Muslim dulu banyak yang merupakan tokoh filosofi, dan mereka menuangkan pemikiran mereka sendiri ke dalam ilmu filsafat tersebut. Ilmu filsafat juga mempelajari hakikat kebenaran suatu ilmu dan berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam, disebut sebagai ilmu filsafat Islam. Meskipun diadaptasi dari nilai-nilai budaya Barat atau Yunani, ilmu filsafat Islam tetap memiliki kaidah tersendiri. Hal yang biasanya dipikirkan atau dibahas dalam filsafat ilmu Islam adalah mengenai ketauhidan atau ketuhanan, kerasulan, kitab, dan juga hubungan manusia dan sesamanya, serta lingkungan, dan juga mencakup ilmu tasawuf atau kebatinan. Selanjutnya, sejarah filsafat Islam. Telah disebutkan sebelumnya bahwa filsafat Islam berkembang dari adaptasi ilmu filsafat bangsa Yunani yang berasal dari benua Eropa. Timbulnya filsafat Islam juga tidak jauh berkaitan dengan perkembangan Islam di Eropa tersebut. Awal mula perkembangan filsafat. Sejarah filsafat Islam dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi militer ke beberapa negara benua Eropa dan Afrika, termasuk menguasai kota Iskandariyah di Mesir. Di kota tersebut, yakni sekitar abad ke-3 Masehi, Raja Ptolemeus di Mesir membangun Universitas Iskandaria, dan dari situlah para ilmuwan Barat memperkenalkan ilmu filsafat, termasuk diantaranya para cendekiawan dan pemikir dari Yunani. Lalu perkembangan filsafat di kota Haran.
Selain di kota Iskandaria, penganut budaya filsafat bangsa barat juga berkembang di kota Haran yang terletak di sebelah utara negeri Syria atau yang pada saat itu dikenal Syam. Kota Haran tersebut kemudian jatuh ke tangan bangsa Arab dan selanjutnya lebih terbuka dengan falsafah dan kebudayaan bangsa barat, khususnya bangsa Yunani. Selanjutnya perkembangan filsafat di Baghdad. Baghdad, ibu kota negara Irak, juga merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu filsafat pada zaman dahulu. Setelah Baghdad mengalami perkembangan pesat, pusat studi Islam dan filsafat berpindah ke Haran, dari Haran ke Baghdad, dan selanjutnya para ahli menguasai filsafat juga turut berpindah ke kota tersebut. Tokoh-tokoh filsafat Islam. Dalam ilmu filsafat Islam ada beberapa tokoh yang dianggap membawa pengaruh dan karya-karyanya dikenal oleh sebagian umat muslim saat ini. Beberapa tokoh yaitu yang pertama Al-Kindi. Al-Kindi atau Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Syabah bin Imran bin Ismail bin Asyad bin Qais Al-Kindi dikenal juga sebagai sosok muslim pertama yang memunculkan gagasan tentang filsafat. Dan ia juga yang berpendapat bahwa agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ilmu filsafat atau falsafah sehingga keduanya bukanlah hal yang bertentangan. Selanjutnya ada Al-Farabi. Beliau berusaha memadukan beberapa aliran filsafat antara lain aliran falsafah Al-Taufikiyah yang berkembang sebelumnya dari hasil pemikiran filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Plotinus. Al-Farabi juga berpendapat bahwa pada hakikatnya filsafat ilmu memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencari kebenaran dari suatu hal.